Shalom jemaat Tuhan, salam jumpa lagi dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari jemaat yang terkasih, kita membuka Alkitab kita membaca firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Anugerah keselamatan. Jemaat yang terkasih, Yesus rela menjadi lebih rendah dari malaikat dan bahkan menjadi sama dengan manusia, menderita dan mati bukanlah satu keadaan yang baik yang boleh dialami oleh Yesus. Yesus rela menderita menjadi sama dengan manusia, tetapi tidak sama dalam dosa. Tindakan Yesus ini justru adalah satu kemenangan besar bagi kehidupan manusia. Dia rela mati, namun setelah ia mati, ia bangkit. Maut ditaklukkannya. Semua ini semata-mata demi mewujudkan rencananya, yaitu agar manusia menerima anugerah keselamatan. Yesus Kristus harus merendahkan dirinya begitu rendah, padahal Ia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang bukan hanya lebih tinggi daripada para malaikat dan ciptaan lainnya. Ia juga berkuasa atas segala yang ada di dalam dunia ini. Bahkan Ia berkuasa atas kuasa jahat dan juga Ia berkuasa atas iblis dan juga maut. Tetapi kematiannya mematahkan maut dan iblis, sebab Ia bangkit dari kematiannya. Maut tidak dapat menguasai dirinya. Selanjutnya Allah mengutus Roh Kudus ke dalam dunia bagi setiap rasul dan hamba-hambanya untuk memberitakan Injilnya dengan kuasa dari Tuhan. Di dalam Kristus terletak pengharapan kemenangan atas si jahat dan keselamatan yang kekal. Kita yang ada dalam Kristus menerima anugerah keselamatan yang kekal. Kristus mengorbankan dirinya, Kristus mengorbankan nyawanya, Kristus habis-habisan berjuang demi menganugerahkan keselamatan bagi manusia. Oleh karena itu, bagi kita orang Kristen yang telah menerima anugerah keselamatan itu, kita pun harus habis-habisan berjuang bagi Kristus. Artinya bahwa kita harus menjadi pengikut Kristus secara utuh dan menyeluruh. Artinya bahwa kita harus menjadi Kristen di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam perkataan kita. Kita menjadi pengikut Kristus di rumah, menjadi pengikut Kristus di kantor, menjadi pengikut Kristus di masyarakat, dan kita menjadi pengikut Kristus yang jujur, menjadi pengikut Kristus yang berintegritas, dan menjadi pengikut Kristus yang selalu bersyukur untuk keselamatan yang boleh kita peroleh dengan cuma-cuma. Jemaat yang terkasih, semua anugerah keselamatan yang boleh kita terima ini boleh kita dapat dengan cuma-cuma karena pengorbanan Kristus yang habis-habisan berjuang bagi kita orang berdosa. Oleh karena itu, kita juga mau dengan penuh semangat memberitakan tentang Kristus, menjadi Kristen yang memberitakan tentang Yesus dan segala perbuatannya. Kiranya renungan hari ini boleh memberkati dan menolong kita di dalam sepanjang kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami boleh mengingat lagi bagaimana Kristus yang datang memberikan kami anugerah keselamatan yang cuma-cuma. Tuhan berikan kami semangat, Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami hikmat untuk dengan penuh sukacita bersemangat menyampaikan tentang Kristus kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati.